Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi kita dapat berjumpa di acara Bina Iman untuk klasis usuan. Bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai 23. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-23. Mari sebelum kita menyimak dan membaca serta merenungkan firman Tuhan ini, kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk segala rahmat berkat-Mu yang telah kami terima hari ini, sehingga kami dapat bertemu kembali di sesi renungan yang akan kami ikuti hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit sabda-Mu, mendengarkan sedikit renungan yang kau sampaikan melalui hamba-Mu. Ya Tuhan yang memberkati agar renungan dapat kami terima dengan baik, dan apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanyalah perkataan-Mu semata. Berfirman Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ya, bacaan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat ke-9 sampai 23. Demikianlah bunyinya. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atap rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatannya itu, berkatalah Roh Allah, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama dengan mereka. Janganlah bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata pada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengarkan apa yang akan engkau katakan." Demikian Bapak Ibu bacaan kita pada hari ini. Berbahagialah bagi kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman-Nya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, kita hari ini dapat membaca bahwa kisah yang dialami oleh Petrus saat yang kita baca ini, kisah yang dialami oleh Petrus ini merupakan sebuah penggambaran. Ternyata Petrus melihat sebuah benda 4 kain menjulur dari langit dan diturunkan ke tanah, dan di atas kain itu terdapat berbagai macam binatang. Dan Tuhan berkata kepada Petrus bahwa sembelihlah itu dan makanlah. Namun Petrus menolak karena dia merasa bahwa makanan hewan-hewan yang diberikan itu bukan hewan-hewan yang tahir. Lalu
Berkatalah kembali Tuhan kepada Petrus, apa yang ditahirkan oleh Allah, apa yang dihalalkan oleh Allah, janganlah kamu anggap itu haram, janganlah kamu haramkan itu. Kita berbicara tentang halal dan haram. Ya, kita tahu, kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai umat Kristen tentunya tahu makanan yang kita makan itu ada yang halal, ada yang haram. Yang halal itu seperti kalau daging ya, kalau hewan itu seperti ayam, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa di antara kita juga yang menganggap bahwa daging itu haram untuk dimakan. Sehingga sehingga orang-orang yang menganggap daging ini haram untuk dimakan, mereka tidak pernah menyentuh makanan itu. Lalu pertanyaannya adalah, apakah daging itu memang haram? Atau apakah yang kita makan itu haram? Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa dari alur bacaan kita ini, kita dapat mengetahui bahwa apa yang dilihat oleh Petrus, penglihatan yang diterima Petrus, dan ketika Petrus dijumpai oleh 3 orang yang diutus Tuhan untuk membawa Petrus bertemu dengan seorang perwira yang bernama Cornelius, itu ada sangkut pautnya. Jadi apa yang halal, apa yang haram itu bukan tentang apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi apa yang halal dan apa yang haram itu adalah yang keluar dari tubuh kita, terutama dari perkataan kita. Kita sebagai umat Tuhan, kita yang sudah diberikan contoh untuk hidup saling mengasihi, dari perkataan kita ini kita bisa menyakiti orang-orang di sekitar kita. Kita bisa melukai mereka tanpa kita sadari. Apalagi kalau kita sedang marah, kita sedang tidak suka dengan seseorang dan marah kepada orang tersebut. Wah, itu kata-kata yang keluar bukan lagi kata-kata seorang umat Tuhan, tapi semua kebun binatang hampir disebutkan. Mungkin ketika marah ada juga yang berpikiran jelek tentang orang yang membuat dia marah. Nah, pikiran yang keluar dari tubuh kita ini, meskipun kita tidak mengucapkannya, tapi itu dilihat oleh Tuhan, itu dilihat oleh Allah. Dan Tuhan yang memberikan kita contoh untuk hidup saling mengasihi tidak menyukai hal itu. Melalui perkataan, melalui pikiran, melalui perbuatan kita, Tuhan inginnya kita melakukan hal yang halal di mata Tuhan. Hal yang halal bagi Tuhan itu apa? Yang dihalalkan oleh Tuhan itu apa sih? Kalau yang dibacaan kita kan makanan, tapi ini hanyalah sebuah perumpamaan. Yang dihalalkan oleh Tuhan Allah itu adalah apa yang telah Dia ajarkan melalui pribadi diri Yesus Kristus. Yang utama dan terutama adalah mengasihi. Kalau kita teliti lebih lanjut, berapa banyak sih dalam sebuah perikop Injil, katakanlah Injil Matius atau mungkin Injil Markus, kata-kata kasih itu keluar. Kata-kata kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kata-kata kasih itu seberapa banyak sih? Sangat banyak. Bahkan dari kehidupan Yesus Kristus pun, kasih itu gak cuma diucapkan, tapi juga dilakukan, dipraktekkan. Contohnya adalah, Bapak, Ibu, Saudara ingat peristiwa ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Di situ kan terjadi adu argumen antara murid-murid Yesus dengan Yesus sendiri. Murid-murid Yesus ingin menyuruh 5.000 orang lebih ini untuk pergi mencari makanannya sendiri, sedangkan Yesus memilih untuk kumpulkan semua makanan yang ada pada kita, akan kuberikan pada mereka semua. Iya, Tuhan Yesus lebih memilih untuk memberikan makan pada 5.000 orang ini daripada menyuruh mereka kembali ke tempat masing-masing untuk makan. Notabene padahal 5.000 orang ini bukan orang-orang yang Yesus kenal. Sebagai manusia, Yesus tidak mengenal mereka semua. Tapi karena kasih yang ada di dalam dirinya, Yesus memberi makan orang sebanyak itu. Atau mungkin contoh yang lebih hebat lagi, ketika Tuhan Yesus disalib,
dan Tuhan Yesus meninggal di atas kayu salib, kata-kata terakhir yang diucapkannya adalah, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini hal yang paling hebat. Kenapa? Ini adalah contoh yang paling hebat karena di sini Tuhan Yesus dibunuh. Di sini Yesus dibunuh dengan cara dipermalukan di atas kayu salib oleh orang-orang yang pada zaman itu disebut sebagai petinggi-petinggi, pemuka-pemuka agama, yang orang-orang yang harusnya mengenal siapa itu Allah, siapa itu Yesus. Mereka menyalibkan Yesus. Dan kita tahu Tuhan Yesus itu penuh kuasa. Bisa saja dia ketika bangkit, bisa saja dia ketika dia disalib, dia turun dan membalaskan itu pada mereka. Tapi tidak. Yesus tidak membahas perlakuan itu. Yesus justru memberikan doa, memintakan pengampunan atas perbuatan mereka. Dan ketika dia bangkit, Yesus nggak menuntut keadilan atas apa yang dialaminya. Seperti itulah kasih yang sudah diberikan, yang dicontohkan kepada kita. Yesus mengajarkan kasih tidak hanya dari ucapan saja, tapi dari perbuatan juga. Oleh karena itu, kita sebagai umat Tuhan, kita harus bisa memberikan kasih, baik melalui ucapan, melalui pikiran, melalui perbuatan kita. Sehingga apa yang keluar dari diri kita itu adalah yang halal, yang berkenan bagi Tuhan, bukan hal yang haram. Yang masuk ke dalam tubuh kita, apakah itu haram atau halal? Oh, apa yang masuk ke dalam tubuh kita selama itu bisa memberikan kita kesehatan, itu adalah hal yang baik, adalah hal yang halal. Kalau nggak bisa memberikan kita kesehatan atau malah memberikan kita penyakit, itu hal yang tidak baik. Namun berbeda ketika kita mengeluarkan ke orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita keluarkan haruslah halal, baik perbuatan, perkataan, pikiran kita, doa-doa kita. Jadi marilah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang bisa memberikan, bisa menunjukkan, bisa mengeluarkan hal yang sangat berkenan bagi Tuhan, agar Tuhan turut berbahagia dan senantiasa menjaga kita. Janganlah kita mengeluarkan hal yang buruk, hal yang membuat hati Tuhan terluka untuk kesekian kalinya. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami datang kembali ke hadirat-Mu setelah kami mendengarkan renungan kami pada hari ini. Ya Tuhan, kami memohon ampunan-Mu apabila tanpa kami sadari banyak perkataan kami, perbuatan kami maupun pikiran kami yang menyakiti perasaan-Mu. Apa yang kami keluarkan justru hal yang haram, bukan hal yang halal yang berkenan bagi Engkau. Ampunilah kami karena kami mungkin masih belum bisa mengasihi sesama kami. Ampunilah kami karena kami masih sering bersungut-sungut dengan apa yang kami miliki, tanpa mensyukuri apa yang Engkau berikan pada kami, Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau menjagai kami. Kiranya Engkau melindungi kami, dan juga Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa membimbing kami untuk dapat menjadi pribadi yang baik, untuk dapat menjadi pribadi yang mengeluarkan, yang membagikan hal yang berkenan bagi hati-Mu untuk orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Kiranya Tuhan jaga lindungi kami setiap harinya. Kiranya Tuhan jaga lindungi kami di setiap pekerjaan ataupun aktivitas yang akan kami lakukan nanti. Hanya dalam nama-Mu saja Tuhan kami panjatkan doa, ucapan syukur dan permohonan ampun kami ini kedatangan. Amin.